Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Surah Yasin, surah yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Ini bercerita setelah Nabi Isa wafat, Nabi Isa dikhianati, Nabi Isa mau dibunuh, sudah dakwahnya tidak diterima, orangnya diusir malah mau dibunuh. Lalu temannya Nabi Isa mencoba untuk melanjutkan perjuangannya Nabi Isa. Idza arsalna ilaihi mutsnain, tadinya dua orang, fakadzabuhuma fa'azazna bitsalis. Dua orang ini tidak diterima, lalu oleh Allah ditambah satu orang lagi, menjadi tiga orang. Sama-sama berusaha menyampaikan ajaran Islam, ajaran yang disampaikan, didakwahkan oleh Nabi Isa. Faqalu inna ilaikum mursalun, dengan cara diantaranya beliau berusaha membantu kebutuhan masyarakat. Lalu mendengar ada tiga orang yang membantu kebutuhan masyarakat dan dia agamanya berbeda dengan oknum pejabat, maka oknum pejabat ini mulai curiga, khawatir kekuasaannya, masyarakat beralih kepercayaannya. Padahal temannya Nabi Isa ini, tiga orang ini hanya sekedar berdakwah, memberi contoh yang baik, mengajak kepada kebaikan, tidak punya kepentingan untuk mengambil alih jabatan, hanya mendakwakan, memberi contoh tentang kehidupan Islam, yaitu membantu orang lain, dan lain sebagainya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tidak diterima dakwahnya, didustakan bukan karena dakwahnya yang salah, tapi karena kecurigaan dari oknum pejabat. Ketika kita mengajak untuk ibadah, maka didiamkan. Tapi ketika kita memberi contoh agar ekonomi itu yang halal, jabatan itu harus diperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan dengan sesuai yang diridhoi oleh Allah, pasti tidak akan didiamkan orang yang berdakwah seperti itu. Jadi itulah, kalau kita hanya istighosah biasa, insya Allah. Tapi kalau dianggap uh, mencurigakan, tidak bicara masalah ekonomi, masalah kekuasaan, ya pasti oknum pejabat tidak suka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Setiap ada sesuatu di negara itu, di daerah itu ada sesuatu yang dianggap sial atau musibah, maka selalu dihubung-hubungkan dengan orang yang berdakwah tadi. Wah, dicurigai segala macam, teroris segala macam, bukannya diajak dialog, diperbaiki, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Wah, segala macam. Dengan keberadaanmu dianggap gaduh, mengganggu program uh, pemerintah mungkin dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak diam, lanarjumannakum, maka kami akan kamu tahan, atau kami cari-cari kesalahannya, kami rajam, kami lempar, kami bunuh. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Dijawablah oleh para dai tadi, tiga orang tadi. Masa hanya karena kami datang membantu orang, niatnya baik, lalu kami mendatangkan sial? Tentu kan tidak, ya. Apa yang kami rugikan? Kami tidak ngerampok, kami tidak korupsi, kami tidak mengajak berontak, kami tidak mengajak mengambil alih kekuasaan. Luar biasa. Justru kami mengajak agar kita ini setia kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan kepada Pancasila. Kira-kira begitu kan? NKRI harga mati, tapi malah dicurigai. Itu yang namanya curiga sesama anak bangsa. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Lalu datanglah seorang yang dari jauh.
Ada yang mengatakan itu Habib An-Najjar memberi masukan kepada masyarakat, ikuti itu tadi itu orang yang berdakwah, orang yang lurus, tidak punya kepentingan dunia dan jabatan. Mereka ini orang baik-baik, ikhlas bantu kita kalau ada kebanjiran, kalau ada musibah gempa, kebakaran, kekurangan masalah ekonomi segala macam. Dia waktu ada gempa di Aceh, dia bantu. Waktu ada longsor di Bogor, dia bantu. Waktu ada kebanjiran, misal di Jakarta, dia bantu. Kenapa dicurigai berlebihan? Padahal dulu saling bantu sama anak bangsa. Ikuti aja itu orang yang berdakwah yang baik-baik itu. Tidak punya kepentingan. Dia bukan karena berdakwah demi untuk kepentingan supaya dapat jabatan direksi misal di BUMN atau jabatan menteri atau jabatan apa. Tidak, dia tidak punya kepentingan. Jadi ini orang yang dari jauh, Habib An-Najjar ini orang baik, memberi masukan agar masyarakat mengikuti dakwah-dakwah ajakan dari tiga orang yang baik-baik tadi, yang sebenarnya itu temannya Nabi Isa. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni dhalla fi dhalalin mubin. Kalau kamu nggak mau mengikuti ajakan tiga orang tadi, orang yang baik, tulus tadi, maka kami akan mengikuti. Inni amantu birabbikum fasma'un. Kalau kalian nggak mau ya udah, kami akan mengikuti itu orang yang baik-baik tadi. Lalu karena dianggap mengikuti dakwahnya tiga orang tadi, maka Habib An-Najjar ini justru dibunuh oleh oknum penguasa karena dianggap berseberangan dengan pendapat oknum pejabat. Ketika mau dibunuh, malaikat turun. Perintah Allah. Qila dkhulil jannah. Ya nggak apa-apa kalau kamu hanya karena menyampaikan kebenaran lalu harus menerima resiko, nggak apa-apa. Allah ridho kepada perjuangan kamu dan sudah dipersiapkan surganya Allah. Qila dkhulil jannah. Qalat qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau memang perjuangan kami diridhoi oleh Allah dan kami sudah disiapkan surga, mudah-mudahan generasi berikutnya tahu bahwa perjuangan kita baik dan diridhoi oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan keridhaan Allah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Mudah-mudahan ya laita itu kaumku, generasi berikutnya ya'lamun mengetahui tentang perjuangan kita dan dibantu oleh Allah. Bima ghafaroli Rabbi, insyaallah Allah memaafkan dosa-dosa kita, wa ja'alani minal mukramin, dan kita akan dibantu dan ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat, di surga. Lalu berikutnya karena orang ini dibunuh di kilometer 50, dibunuh wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna muzilin. Lalu Allah tidak perlu menurunkan jundin itu pasukan, nggak perlu. Setelah dibunuh itu Habib An-Najjar, pasukan minas sama dari langit nggak perlu diturunkan oleh Allah. Wa ma kunna muzilin. In kanat illa sayhatan wahidah, cukup Allah menurunkan yaitu berbentuk semacam geledek, teriakan satu kali. Kasih geledek mati semua itu orang satu daerah itu. Fa idzahum khamidun, khamid itu semuanya mati, padam ibaratkan api, mati semua. Ya begitu kalau Allah mau. Mati dalam keadaan curiga kepada orang yang baik-baik. Oleh karena itu nikmat yang paling mulia menurut Allah itu adalah tentu ya nikmat Islam, iman, Al-Qur'an ya. Itu. Lalu di antara nikmat yang besar itu keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keberadaan Nabi itu Nabi memberikan penjelasan tentang cara memahami Al-Qur'an, mencontohkan cara memahami Al-Qur'an, memberikan hukum, ketetapan. Contoh apa? Hukum sholat maghrib 3 rakaat itu kan dari Nabi. Bukan dari Quran itu. Tidak ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran suruh sholat. Sholat maghrib.
Tidak ada sholat maghrib 3 rakaat. Jadi kalau dianggap Nabi itu tidak membuat hukum, itu terserah. Kalau tidak percaya bahwa harus hanya dari Al-Quran, kalau bukan dari Quran dianggap nambah, itu berarti nambah dong. Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau itu dianggap don, maka berarti sholat maghrib itu diragukan. Yang benar itu 1 rakaat, apa 2 rakaat, apa 3 rakaat. Kalau sesuai dengan Al-Quran, kan di Quran tidak ada bahwa maghrib itu 3 rakaat. Untuk mengatakan itu betul dari Nabi apa tidak, nah disinilah kita mesti tawadhu, melihat, mempelajari bagaimana sih pemahaman Al-Quran menurut pemahaman dan praktek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat sahabat, cocok atau tidak, yang menilai itu beliau, bukan kita. Jangan kita merasa Quran, bukan. Kita ini manusia biasa, yang pipis, yang makan. Quran firman Allah, kita manusia biasa yang baru umur 50-60 tahun sedang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun ada kalanya kita bukan jurusan Al-Quran dan As-Sunnah. Coba lihat kuliahnya jurusan apa itu, coba, mohon maaf. Coba lihat itu, bacaan Qurannya sudah benar apa tidak itu. Coba lihat pemahaman kitabnya sudah benar apa tidak itu. Coba tanyakan kepada MUI, Departemen Agama, kan ulama itu dari berbagai macam itu, kelompok dan golongan. Sehingga kita tidak terlalu fanatik kepada seorang. Jadi, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu biyastahzi'un. Sayang sekali. Setiap ada hambanya Allah yang benar, biasanya tidak diterima. Kalau diterima, bakal baik itu daerah. Kalau nggak diterima, akibatnya ya tinggal ditunggu aja. Berapa tahun berikutnya pasti terasa. Daerah kalau ada orang baik, di situ insya Allah baik, aman, tentram, masyarakatnya rukun, segala macam. Itu kalau di RT itu, di masyarakat itu, di daerah dengan negara itu ada orang yang baik. Atau orang yang mau mendengarkan nasihat, saling memberikan nasihat, musyawarah, tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Tapi kalau orang yang di sekelilingnya hanya orang yang yes man, ikut apa kata pimpinannya saja, benar atau salah, pokoknya disanjung aja, itu akibatnya tinggal nunggu waktu aja. Padahal namanya manusia itu mungkin baik atau ada yang lebih baik, karena fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim. Akhirnya ya hasratan alal ibad, orang itu rugi. Setiap mayatihim mir rasul, setiap ada rasul illa kanu biyastahziun, pasti menghina. Di mana ada orang baik, di situ biasanya takut kalau ada 2 matahari atau ada 2 rembulan. Tapi kalau biasanya yang diterima itu yang selalu menyanjung. Sedangkan yang memberi nasihat itu biasanya ya dimusuhi, dicurigai. Padahal kalau ingin baik, apa saja itu harus ada orang yang realistis. Disampaikanlah kepada negara keadaan COVID yang sebenarnya, obat ini yang sebenarnya. Saya malah serem. Karena ada program katanya, karena waktu dikasih vaksin ke-1, ke-2, ini katanya tidak mempan. Habis kena vaksin tapi masih ada yang kena COVID, ada yang mati. Maka akan dikasihkan vaksin yang ketiga. Ada pemikiran seperti itu yang lebih keras. Padahal kita tahu yang namanya obat itu semakin keras, maka banyak akibat segala macamnya di dalam tubuh kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sehat, selamat, dan diberikan solusi oleh Allah yang terbaik. Kasihan juga aparat TNI, polisi yang menjaga di lapangan. Kasihan juga. Ada kalanya salah paham masyarakat dan lain sebagainya. Alam jarau kama halakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Allah mengingatkan berapa banyak kam ahlakna qablahum minal qurun. Terlalu banyak umat-umat dahulu yang telah dihancurkan oleh Allah. Bahkan umat itu lebih kuat dari kita. Fir'aun itu lebih kuat dari kita. Fir'aun itu koalisinya, pasukannya lebih banyak, lebih kuat dari kita. Pembangunannya lebih dahsyat dari kita. Jadi orang itu bukan dilihat dari soal hasil pembangunan. Kalau dilihat dari hasil pembangunan, Fir'aun itu paling berhasil pembangunannya. Tapi karena keimanan, agama, Al-Quran, As-Sunnah, Nabi Musa malah Nabi Musa itu kan orangnya apa adanya. Sedangkan ulama yang tidak apa adanya seperti Qarun dan Bal'am yang mendukung setiap program
dan membenarkan setiap programnya Fir'aun dan koalisinya. Coba lihat tuh sejarah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Apakah dia tidak sadar bahwa semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun perbuatan kita. Besok dihadapkan kepada Allah, muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha. Bukti bahwa kita besok utuh kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sekecil apapun. Coba lihat bumi tanah yang tandus. Tanah yang tandus, yang maitah, tandus itu ahyainaha. Oleh Allah dihidupkan kembali. Tanah yang tandus itu dengan cara oleh Allah dikirimi air, dihujani. Akhrajna minha habba. Setelah hujan, keluarlah di situ biji-bijian. Coba lihat. Tidak ada yang menanam di situ pohon jambu, buah jambu, tapi kok bisa tumbuh jambu? Kekuasaan Allah mungkin dibawa oleh burung dan lain sebagainya. Jadi bumi yang mati bisa hidup, apalagi manusia yang mati. Pasti bisa hidup kembali utuh untuk mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya. Akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun. Banyak kebun kurma, anggur, mata air segala macam. Tadinya itu kering, tandus. Kita bisa menikmati itu. Liya'kulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Kenapa kita tidak coba mensyukuri, menikmati dan memakai, mendapat dan memakainya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Allah yang telah menciptakan azwaj. Azwaj itu berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada tidak baik. Mestinya kita harus saling tawasau bil haq. Ada malam, ada siang, ada perempuan, ada laki-laki yang saling membutuhkan dan seterusnya. Ada orang miskin, ada orang kaya yang saling membantu. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tadinya kita kuat, lalu kita lemah. Tadinya kulit kita kencang, lalu keriput. Tadinya gigi kita kuat, lalu pergi satu-satu. Tadinya mohon maaf, rambut kita hitam, lalu memutih satu demi satu. Begitulah, kecil, besar, kecil lagi, dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Coba lihat, malam mengganti siang. Demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin. Faidahum muzlimun. Kenapa di saat seperti itu justru dipakai untuk melakukan kemaksiatan. Dalam terang kita mencari rizki yang halal. Waktu gelap kita disuruh istirahat, tidur dan beribadah. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari beribadah, bersujud kepada Allah dengan cara dia beredar pada pusat edarnya agar bisa menerangi bumi dan seisinya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha tahu terhadap kebutuhan manusia. Maha kuat untuk menjalankan matahari. Wal qamar qaddarnahu manazil. Dan Allah menentukan perjalanan bulan. Beredar pada tempat edarnya. Hatta adakal urjunil qadim. Sampai bulan itu yang tadinya kecil seperti sabit. Kemudian purnama utuh seperti tanggal 15. Kecil, purnama seperti tanggal 15. Bundar. Lalu setelah itu seperti tandan kering, tua yang melengkung, kecil lagi. Itu. Hatta adakal urjunil qadim. Urjunil qadim itu rembulan seperti tandan kering yang tua yang melengkung. Begitulah kehidupan. Mulai remang-remang, terang, remang-remang lagi. Redup, mati. Manusia kecil, dewasa, besar, kuat, lalu menjadi lemah, meninggal. Supaya kita bisa mengambil hikmah, iktibar, pelajaran. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari melampaui rembulan. Demikian juga sebaliknya. Semua berjalan tertib beribadah menurut aturan Allah. Semua aturan diikuti. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mengejar siang, mendahului siang, atau sebaliknya. Wa kullum fi falaki yasbahun.
mereka semuanya melakukan beredar seperti itu semua dalam rangka yasbahun, bertasbih, beredar, beribadah pada pusat edarnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ikuti aturan, tertib, beribadah, tawadhu, baik dengan semua lingkungan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.